Hai semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmansyah Sabila, mahasiswi PPG Prajabatan Bidang Studi Matematika, Universitas Sanata Dharma. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi pada topik 1, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya membagi video ini menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah review perjalanan pendidikan nasional, dan yang kedua adalah refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari materi pada topik 1. Perkembangan pendidikan di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan, tepatnya sejak masa kolonial Belanda. Namun, kebijakan pendidikan pada saat itu cenderung diskriminatif dan terbatas bagi rakyat Indonesia. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas. Namun, sekolah ini hanya ditujukan untuk mendidik calon-calon pegawai saja, di mana mereka hanya dibekali kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kata lain, pendidikan pada saat itu bertujuan untuk mendidik rakyat agar menjadi pekerja dan membantu perusahaan demi keuntungan pemerintah Belanda. Pada tahun 1902, pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan dokter melalui Sekolah Dokter Jawa atau Stovia. Ternyata, salah satu faktor di balik keputusan ini adalah munculnya wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Kondisi pendidikan yang demikian menggugah semangat para pemuda untuk membawa cita-cita baru dalam pendidikan dan pengajaran. Hal ini kemudian diwujudkan dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo, Sekolah Kartini, dan Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting pada gerakan transformasi perkembangan pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemikiran tersebut kemudian diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka merupakan terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Esensi dari Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan berpikir bagi guru dan peserta didik sehingga mereka dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Karakteristik utama dari kurikulum ini, yang pertama adalah pembelajaran berbasis pada proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada banyak waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Terakhir, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan menyesuaikan konteks dan muatan lokal. Setelah mempelajari dan memahami materi perjalanan pendidikan nasional, ada banyak hal yang saya peroleh. Di antaranya, saya menjadi paham tentang sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Kemudian, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa pendidikan adalah usaha menuntun segala kodrat pada anak, sehingga pembelajaran akan lebih baik jika didasarkan pada karakteristik peserta didik, memerdekakan peserta didik, dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya, jika saya menjadi guru, saya akan menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan potensi yang mereka miliki, dan menyesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan zamannya. Oke semuanya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!